Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ibu Tri Inayati yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dan juga salah satu guru dari SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Kepada Ibu Iin, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Mbak Imah, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, saya izin untuk share screen. Silakan Ibu. Apakah sudah terlihat? Masih loading Bu, sebentar. Loading ya? Sudah terlihat Ibu Iin? Sudah terlihat ya? Terima saya. Sebelum memulai, saya akan memberi pantun Bapak Ibu. Minta tolong cakepnya ya. Apakah Siap, terdengar Bu. suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Jelas terdengar ya, Alhamdulillah. Bu. Cakep. Saya mohon cakepnya ya Bapak Ibu ya, bantu Ya, cakepnya ya. ya, pasti, Oke. pasti. Memetik apel merah, memetik apel merah ranum. Cakep. Matang benar merah buahnya. Cakep. Saya ucapkan Assalamualaikum, sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wiwi Setiawati, Kepala BGP Provinsi Kalimantan Timur, yang pada siang hari ini berkenan hadir ya Ibu, di tengah kesibukannya. Ya, Yang makasih saya Bu hormati Ina. Ibu Kepala Sekolah, ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 013 Balikpapan Kota, Ibu Hajah Faridah, serta rekan-rekan guru hebat, baik dari SD Negeri 013 Balikpapan Kota ataupun yang dari luar. Saya ucapkan terima kasih yang pada siang hari ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan webinar dari Kombel Ngoreksi, Kombel dari SDN 013 Balikpapan Kota. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja ke materinya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan coaching. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar materi ini. Nah, sebelum memulai materi, saya akan berkenalan diri ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah mengenal saya, tapi ada juga yang belum. Pak sayang, jadi izinkan saya angkatan 7. Maaf Ibu, saya itu masih calon ya. Saya masih CGP angkatan 11. Nggak apa, OTW nanti jadi gitu juga Yang kan? saat ini sedang ya Bu, insya Allah. Jadi saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Terus selain itu saya juga sebagai penggerak Kombel Ngoreksi. Ya itu saja perkenalan dari saya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai materi, karena saya yakin Bapak Ibu semua tadi sebelum mengikuti webinar ini melaksanakan tugas wajib, yaitu mengajar, menghadapin anak-anak ya, dengan bagaimana di kelas seperti apa. Jadi saya minta ke rekan-rekan guru semua untuk kita melakukan teknik stop. Stop di sini bukan stop berhenti saja ya Bu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengikuti instruksi yang saya sampaikan. Kita akan melakukan teknik stop materi. Sudah siap Bapak Ibu?
Siap, Bu. Ya, siap, Bu. Siap, Ya, siap. yang pertama, saya minta Bapak Ibu hentikan apapun yang sedang Bapak Ibu lakukan. Hentikan apapun yang sedang Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu duduk dengan posisi yang paling nyaman. Badan tegak, rileks. Lalu letakkan kedua tangan di atas paha masing-masing. Di atas paha. Silakan Bapak Ibu rilekskan bahu kanan, bahu kiri, lengan atas, lengan bawah, pergelangan dan jari-jari tangan. Selanjutnya silakan Bapak Ibu pejamkan mata. Rasakan secara sadar napas yang keluar masuk. Silakan Bapak Ibu tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan hangatnya, lalu hembuskan melalui mulut. Ulangi sampai 3 kali Bapak Ibu ya. Ambil nafas, hembuskan secara perlahan. Selanjutnya ambil nafas, hembuskan secara perlahan. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati apa yang sedang Bapak Ibu rasakan pada tubuh. Ada Bapak Ibu yang membusung ketika Anda menarik nafas dan perut mengempis ketika membuang nafas. Amati segala kejadian negatif maupun positif, baik berasal dari diri Bapak Ibu sendiri maupun dari orang lain. Tenangkan pikiran Bapak Ibu, berikan waktu pada diri Bapak Ibu untuk menerima apa yang telah terjadi. Sekarang buka mata Bapak Ibu perlahan-lahan. Jika Bapak Ibu sudah siap dan merasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap Bapak Ibu lebih positif, tersenyumlah pada diri Bapak Ibu sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan bahagia. Kita sudah melakukan teknik stop, yang mungkin pernah Bapak Ibu lakukan juga sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai ke materi inti. Kita akan belajar yang seperti tadi Bu Wiwi sampaikan ya. Sebenarnya bukan kucing klinik, tapi lebih ke materi tentang kucingnya. Kita di sini akan mencoba membahas tentang apa sih kucing. Mungkin dari beberapa teman ada yang baru mendengar ataupun sudah pernah mendapatkan materi ini di PMM. Selanjutnya, nah, di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama teori coaching. Teori coaching adalah proses pembinaan yang bertujuan untuk membantu orang lain yang bermakna. Selanjutnya, aku Mohon izin, dapat sepertinya ilmu ya, saya- belum jalan ya? Ya, Apakah sudah betul. jalan? Sudah. Kemarin apa? Sudah ya. Mohon maaf karena kendala jaringan ya Bapak Ibu ya.
Jadi untuk yang pertama, karena kita sebagai guru, jadi coaching di sini yang kita akan bahas adalah dalam konteks pendidikan. Dalam modul guru penggerak yang diterbitkan oleh Kemendikbud menyatakan bahwa coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach atau guru dapat memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee atau yang di sini biasanya kita ke murid. Nah, coaching merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi murid. Apabila proses coaching berjalan dengan baik, masalah pembelajaran yang dapat mengganggu proses pembelajaran dapat diatasi dan perkembangan potensi murid juga dapat dimaksimalkan dengan baik. Itu adalah harapan kita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita mengajarkan untuk melatih perkembangan potensi yang dimiliki oleh murid selama ini dan memaksimalkannya. Nah, dalam coaching itu siapa saja yang terlibat? Dalam coaching itu ada 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama observer atau pengamat, yang kedua coach, di sini bisa guru, kepala sekolah, terus yang ketiga adalah coachee. Coachee ini bisa kepala sekolah ataupun guru. Selanjutnya, apa sih tujuan coaching? Tujuan coaching yang pertama yaitu coaching di sini, coaching bagi guru memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang diantaranya yang pertama, yang kedua dapat memperkuat hubungan guru dan murid, serta yang ketiga membantu guru menghadapi tantangan perubahan di dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu ya, jadi tantangan di dunia pendidikan itu sangat beragam. Yang keempat, untuk meningkatkan kinerja guru. Yang selanjutnya, coaching dapat membantu guru untuk menjadi idola bagi siswa. Selain itu, coaching juga dapat membantu guru untuk menciptakan pola pengajaran yang lebih nyaman bagi siswa. Selain itu, coaching juga dapat membantu guru untuk yang pertama memecahkan masalah. Jadi sebagaimana kita setiap masalah dengan rekan sejawat ataupun masalah dengan murid atau masalah dengan antar murid. Jadi dengan teknik coaching ini kita dapat membantu untuk menyelesaikan masalah. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan semangat dan motivasi belajar dari murid itu sendiri. Yang ketiga, membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik. Serta yang paling utama adalah untuk mencapai potensi terbaik dari murid-murid kita. Nah, kompetensi dalam coaching. Di sini ada 3 kompetensi coaching yang perlu dikuasai oleh coach untuk membantu coachee mencapai tujuan yang diharapkannya. Kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, serta yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kita akan kupas satu-satu ya Bapak Ibu ya tentang kompetensi dalam coaching. Kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh. Apa sih maksudnya kehadiran penuh? Nah, kehadiran penuh di sini maksudnya kemampuan untuk sepenuhnya fokus pada coachee tanpa prasangka atau penilaian. Jadi harapannya untuk coaching ini kan tujuannya untuk kalau ada masalah kita
bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach. Nah, sebagai coach atau guru, bisa juga kepala sekolah, kita harus mempunyai 3 kompetensi tadi. Yang pertama tadi kehadiran penuh. Jadi ketika ada rekan sejawat atau murid yang mempunyai masalah, jadi kita tidak langsung berprasangka buruk, tidak langsung mengejudge, oh misalnya yang terjadi karena seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita usahakan untuk hadir penuh dulu, mendengarkan dengan baik. Coach yang hadir penuh akan menunjukkan sikap terbuka, ingin tahu dan menghargai. Kehadiran penuh untuk membantu coach untuk membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan coach. Jadi ketika kita melakukan coaching, kita sudah melakukan hadir penuh, maka akan timbul maka akan muncul hubungan yang positif dan saling percaya antara kita sebagai coach dengan coach. Nah, kehadiran penuh dapat dilatih dengan berbagai cara ya Bapak Ibu ya. Salah satunya dengan istilah stop tadi. Yang tadi sudah saya sempat praktekkan di depan tadi sebelum kita mulai materi. Jadi teknik stop itu bisa kita lakukan sebelum melakukan coaching. Dan teknik stop itu juga bisa kita lakukan ketika pembelajaran di kelas kepada anak-anak kita agar mereka lebih fokus, dan latihan stop ini membantu coach untuk fokus pada saat ini untuk melepaskan pikiran dan perasaan yang mengganggu. Jadi dengan melepaskan pikiran, perasaan yang mengganggu yang sedang kita hadapin, maka kita dapat hadir secara penuh. Dan kita dapat melihat situasi dari sudut pandang coach. Jadi kita sudah tidak pendapat kita lagi yang kita gunakan. Kita benar-benar mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan, apa yang akan diutarakan oleh coach. Nah, kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Setelah tadi kita hadir penuh, kita juga sebagai coach perlu untuk mempunyai kompetensi yang kedua ini Bapak Ibu, yaitu mendengarkan aktif. Maksudnya apa? Mendengarkan aktif di sini yaitu adalah kemampuan untuk mendengar secara penuh dan memahami pesan yang disampaikan oleh coach. Itu kita harus mendengarkan dengan baik, mendengarkan aktif, tidak hanya sepotong-potong, agar kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh coach. Coach yang mendengarkan aktif akan menunjukkan sikap memperhatikan, mengulangi apa yang didengar, dan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas. Dengan mendengarkan aktif, coach dapat memahami keseluruhan makna dari apa yang disampaikan oleh coach, termasuk hal-hal yang tidak terucapkan. Jadi walaupun kadang kita ketika melakukan coaching itu, coach kita tidak banyak bicara, tapi dengan kita hadir penuh, mendengarkan dengan aktif, kita lihat raut wajahnya itu, lihat sorot matanya, kita insya Allah mampu memahami apa yang sedang dia rasakan. Itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Jadi coach harus memahami kata kunci yang dikatakan oleh coach. Jadi kita langsung memahami, oh masalahnya tentang ini. Makanya ketika kita nanti ke alur-alur berikutnya kita akan lebih paham karena kita sudah tahu masalahnya apa. Selanjutnya kompetensi yang harus kita miliki yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi secara aktif, kompetensi yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah merupakan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong
uji untuk berpikir lebih dalam, menemukan jawaban sendiri, dan mengambil tindakan. Nah, pertanyaan berbobot ini biasanya bersifat terbuka, bukan pertanyaan yang tertutup, menantang dan mengundang refleksi. Jadi ketika kita melakukan percakapan coaching, itu tidak ada yang namanya kita memberikan solusi langsung. Jadi selama ini kan saya juga sebelum saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, sebelum saya mengenal tentang coaching ini, ketika ada rekan sejawat yang misalnya cerita tentang muridnya atau tentang keluarganya, saya biasanya langsung memberikan solusi. Atau kadang ada rasa prasangka, paling karena ini dalam hati. Ikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, saya dapat ilmu nih tentang coaching kan. Ketika ada teman yang merasa kesulitan, ada masalah, kita bisa melakukan coaching dengan mereka dengan cara mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Menggali informasi lebih dalam dari rekan sejawat itu. Akhirnya kita bisa membantu dia untuk menemukan solusinya. Jadi di dalam coaching ini bukan kita sebagai coach yang memberikan solusi ya Bapak Ibu, tapi teman kita yang punya masalah itu nanti dengan kita memberikan pertanyaan berbobot, maka dia akan menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya, tiga kompetensi inti coaching ini penting untuk dimiliki guru. Karena apa? Nah, kenapa kok kita harus mempunyai tiga kompetensi inti ini? Yang pertama, rekan sejawat dengan coach kita. Yang kedua, dapat membantu murid atau rekan sejawat untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuannya. Serta yang ketiga yaitu untuk menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Nah, sekarang ada nih pertanyaan. Apakah coaching hanya dilakukan antara guru dan murid saja? Tadi sempat di awal sudah disampaikan sama Bu Wiwi bahwa coaching ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, jawabannya adalah tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi coaching ini tidak hanya dilakukan kita guru dengan murid kita, tapi coaching ini dapat dilakukan yang pertama antara kepala sekolah dan guru. Jadi ketika guru mempunyai permasalahan, terutama dalam hal pembelajaran ya. Jadi biasanya kepala sekolah itu ketika melakukan observasi pembelajarannya. Nah, biasanya muncul itu nanti, oh seperti ini Bu tadi, seperti ini siswa saya seperti ini. Nah, mesti biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nah bisa itu kepala sekolah melakukan coaching kepada gurunya, ataupun tanpa diminta oleh kepala sekolah, kita sendiri yang menawarkan, Bu, saya punya masalah nih Bu, kepada kepala sekolah. Nah, masalah itu tidak hanya dalam pembelajaran ya. Kalau kemarin yang saya pelajari di guru penggerak, itu awalnya kita permasalahan itu banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang karena misalnya yang namanya kita manusia Bu ya, misalnya kita yang sering terlambat ke sekolah, karena masalah itu kan mesti bukan masalah sepele ya Bapak Ibu ya, karena kita terlambat ke sekolah dan misalnya sering, itu bisa kita melakukan percakapan coaching dengan kepala sekolah untuk menemukan solusinya. Nah, sekarang ada nih pertanyaan. Apakah coaching hanya dilakukan antara guru dan murid saja? Tadi sempat di awal sudah disampaikan sama Bu Wiwi bahwa coaching ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, jawabannya adalah tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi coaching ini tidak hanya dilakukan kita guru dengan murid kita, tapi coaching ini dapat dilakukan yang pertama antara kepala sekolah dan guru.
Jadi ketika guru mempunyai permasalahan, terutama dalam hal pembelajaran ya. Jadi biasanya kepala sekolah itu ketika melakukan observasi pembelajarannya. Nah, biasanya muncul itu nanti, oh seperti ini Bu tadi, seperti ini siswa saya seperti ini. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nah bisa itu kepala sekolah melakukan coaching kepada gurunya, ataupun tanpa diminta oleh kepala sekolah, kita sendiri yang menawarkan, Bu, saya punya masalah nih Bu kepada kepala sekolah. Nah, masalah itu tidak hanya dalam pembelajaran ya. Kalau kemarin yang saya pelajari di guru penggerak, itu awalnya kita permasalahan itu banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang karena misalnya yang namanya kita manusia Bu ya, misalnya kita yang sering terlambat ke sekolah, karena masalah itu kan mesti bukan masalah sepele ya Bapak Ibu ya, karena kita terlambat ke sekolah dan misalnya sering, itu bisa kita melakukan percakapan coaching dengan kepala sekolah untuk menemukan solusinya. Di sisi lain, hadir para guru yang mendapatkan keterpenuhan hidupnya, guru yang bangga dan bahagia dengan profesinya. Jadi harapannya semoga tujuan pendidikan di negara ini juga akan bergerak dalam wujud yang lebih baik dan terhormat. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu saja materi tentang coaching yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Iin atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini. Jadi diharapkan dengan teori coaching ini Bapak Ibu guru bisa menerapkan di kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran ataupun permasalahan-permasalahan yang ada bisa teratasi dan kegiatan bisa berjalan lebih baik lagi. Mungkin dari Bapak Ibu guru sekalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin menanggapi mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ibu Iin pada siang hari ini? Boleh saya persilakan. Enggak dengar udah cepat kenceng ini. Bu Asma ingin menyampaikan sesuatu, Ibu? Bu, iya. Ya, boleh silakan Ibu. Bu Asma dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore, maksud saya. Baik, saya akan menanggapi mengenai teori coaching atau materi coaching yang disampaikan tadi oleh Ibu Hajati Inayati atau Ibu Ina. Terima kasih bahwa materi kali saya dapatkan di sini dan penyampaian beliau dan insya Allah akan saya laksanakan di sekolah saya, terutama di kelas saya, yang seperti beliau tadi sampaikan bahwa coaching ini adalah boleh antara kepala sekolah dengan guru atau guru dengan guru, begitu pula guru dengan murid. Terima kasih sekali lagi, itu tanggapan saya, Ibu Haja, dan juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan setiap permasalahan kita dapat selesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asma atas tanggapannya. Berarti sangat bermanfaat sekali ya Bu materi mengenai teori coaching pada hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan tanggapannya? Iya Bu. Ya Ibu silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas paparan materi, karena kalau dilihat di lapangan pada saat kita mengajar itu sebenarnya kita sudah melakukan, akan tetapi kita tidak tahu itu namanya coaching, terutama yang Tirta. Kemudian tentang ice breaking itu, yang stop tadi itu Bu Haji,
Ya, Apakah bisa kita selalu terapkan yang stop seperti itu karena untuk lebih memfokuskan anak saat sedang capek, sedang jenuh dengan materi pelajaran. Jadi itu menurut saya lebih menarik. Bisa ya Bu ya diterapkan? bisa, bisa. Iya. Oke, yang terakhir model Tirta itu yang tadi dipaparkan adalah bagaimana kita memahami peserta didik kita tentang kebutuhan. Dia kan tadi dari kasusnya mereka anak itu membutuhkan solusi yang dia hadapi. Tapi yang terjadi di saya, yang sering saya alami itu, bagaimana kita menerapkan kepada anak yang anak aktif banget, bisa dikatakan anak itu berkebutuhan. Karena sampai dengan hari ini saya sudah mencoba, tapi sepertinya belum mencapai. Jadi itu yang saya tanyakan yang di belakang aja, kalau yang di depannya insya Allah kita bisa menerapkan supaya kelas lebih menarik. Terima kasih untuk Bu Haji, Iin. Mm. Baik. Ada lagi kah yang memberi tanggapan atau mau bertanya? Jadi ini langsung saja digabung dengan sesi tanya jawab dan diskusi saja ya Bu ya, karena tadi Ya, bagus itu. silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, boleh menghidupkan icon mengangkat tangan atau boleh langsung menuliskan di kolom komentar. Nanti akan kami bacakan dan kita diskusikan bersama-sama. Tawarkan dari luar, Nak. Iya, silakan Bapak Ibu boleh. Tidak hanya dari S013 Kota, tapi mungkin yang dari luar boleh silakan. Kami beri waktu untuk sesi tanya jawab kali ini agar bisa kami diskusikan dan Iya, kita untuk diskusikan masuk kebutuhan. sama-sama. Dan saya ingatkan Bapak Ibu untuk link absensi sudah ada di kolom komentar. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi link absensi boleh silakan menuju kolom komentar dan mengisi untuk nanti data di sertifikat. Penjawaban Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan, Bu Iin, apakah ingin langsung menanggapi pertanyaan boleh, Bu Muji? boleh. Boleh, silakan Eh, Ibu. Tadi terima kasih ya atas tanggapannya dari Bu siapa tadi Bu Hasma. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi ternyata teknik coaching ini menginspirasi Ibu untuk melaksanakannya di kelas. Luar biasa. Semoga masalah-masalah yang kita hadapi di kelas dapat terselesaikan dengan baik. Terus untuk yang kedua dari Bu Muji, tadi Bu Muji menanggapi tentang teknik stop. Untuk teknik stop itu memang sangat bagus. Itu saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan guru penggerak, pendidikan guru penggerak, ada tentang KSE. Jadi itu untuk melatih anak-anak emosionalnya. Jadi bagaimana ya Bapak Ibu ketika kita ngajar di kelas, kalau kondisi anak belum siap untuk menerima pelajaran, belum bisa hadir penuh, percuma kita menyampaikan panjang lebar materi, tapi tidak tersampaikan dengan baik. Dan semenjak saya mendapatkan ilmu tentang KSE tadi, saya langsung praktekkan ke kelas saya. Jadi ke anak-anak untuk, cuman kalau ke anak-anak lebih sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak silakan duduk dengan tegak seperti itu. Itu anak ngikuti dengan baik. Nah nanti bisa ditanyakan ketika sudah selesai, buka matanya seperti itu, nanti kita tanyakan, nah gimana ya rasanya seperti itu. Itu alhamdulillah anak-anak itu merasa lega Bu, lega seperti itu. Yang tadinya habis sama temennya contoh-contohkan atau apa, dia merasa rileks. Nah seperti itu, baru kita bisa masuk ke dalam pembelajaran. Nah apakah tadi Bu Muji menyampaikan ya, apakah bisa diterapkan di kelasnya yang mohon maaf ya tadi Bu Muji menyampaikan anaknya lumayan yang hiperaktif, ada juga anak ABK di kelasnya. Itu untuk teknik stop sangat bisa. Kalau untuk yang tadi coaching, itu bisa sekali Bu Muji. Jadi untuk coaching ini kan kita lakukan, kita ke anak
individu. Jadi kita ajak anak yang bersangkutan untuk duduk bersama. Mungkin kalau anak ABK itu dia tidak bisa seperti tadi Sultan ya, yang saya contohkan kan tadi Sultan menyampaikan sendiri niatnya menemui wali kelasnya untuk mengutarakan masalahnya untuk mendapatkan solusi. Nah, untuk anak ABK ini atau anak yang kita rasa dia punya masalah tapi dia tidak bisa mengungkapkan kepada kita bisa panggil dia secara personal. Kita cari tempat yang nyaman untuk dia, baru kita bisa menerapkan teknik tirta tadi, alur tirta tadi. Kita mulai, kalau yang idealnya itu tujuan itu disampaikan oleh coach anak itu. Tapi kalau untuk anak hiperaktif atau ABK, boleh dari kita. Jadi ada juga kita nyampaikan tujuan ibu pemanggil misalnya. Kita sampaikan tujuan ibu pemanggil itu seperti ini, seperti ini. Ibu mau ngobrol. Kalau kita ya ke anak-anak ya kita nggak bisa berbicara terlalu tinggi ya. Jadi ibu kita mau ngobrol nih. Jadi biar anak nggak tegang atau dia takut aku kenapa ya dipanggil ya seperti itu. Jadi ibu pengen ngobrol, diajak ngobrol, baru kita sampaikan tujuannya. Dan kita sampaikan saja kenapa ya ibu lihat kok ketika belajar kamu seperti ini nak, misalnya kok lebih ribut, lebih ini, kita bisa sampaikan. Baru dia biar ceritakan, kita identifikasi masalahnya. Mesti setiap anak itu, kenapa dia seperti itu, pasti ada masalahnya. Mesti dia punya masalah. Kita gali lebih dalam. Baru ini kembali ke materi yang sebelumnya ya, yang tentang segitiga restitusi itu. Kita berbicara baik-baik dengan dia, ngobrol, baru dia mengungkapkan, itu bisa Bu. Jadi untuk anak yang hiperaktif bisa. Saya kemarin sebenarnya mempraktekkan dua hal. Yang pertama kepada anak yang sering terlambat ke sekolah, itu berhasil. Alhamdulillah sekarang dia sudah tidak terlambat lagi. Terus yang kedua, kepada anak yang suka mukul temannya. Dia suka ringan tangan. Jadi itu tujuan pertemuan coaching itu tidak dari dia, tapi dari saya. Sebagai guru ingin menyelesaikan masalahnya. Ini masalahnya dia kan, karena kalau kita tidak hentikan, takutnya semakin merajalela. Jadi saya ajak dia ngobrol melalui alur cerita. Cuman alhamdulillah untuk yang mukul itu sudah mulai berkurang. Walaupun dia masih kadang refleks. Secara refleks masih pingin kayak setiap ada apa dia tangannya sudah mulai. Tapi alhamdulillah dengan pembicaraan coaching kemarin yang saya lakukan dengan dia sudah mulai mengurangi intens dia tangannya untuk bergerak mukul temannya seperti itu. Itu Bu Muci yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iin. Mungkin dari Bu Gigi, apakah sudah cukup atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Sudah cukup Bu Gigi? Kalau tidak ada, Mungkin Ibu dari lah. Bapak Ibu yang lain. Saya Bu. Bapak Ibu yang lain. Boleh Ibu. Ayo. Ayo Mas, Oke, boleh Bu ya. Langsung kita aja. berkolaborasi aja Mas. Tidak ada yang lebih hebat, sama aja. Ya, Silakan, sama-sama silakan. belajar. Oke Bu aja. Sama-sama belajar nak. Ya, terima kasih nih tadi materinya sangat luar biasa. Tapi mungkin saya mungkin ada terlewat atau apa. Jika pertanyaan saya mungkin tadi sudah terjawab di materi, mungkin bisa diulang ya Bu ya. Karena tadi ada beberapa hal mungkin ada terlewat atau gimana ya. Teknik coaching ini selain ke murid, apakah bisa juga dilakukan kepada sesama rekan sejawat, seperti itu Bu. Dan ketika kita melakukan coaching itu bisa nggak memberikan gambaran-gambaran terkait dengan teknik-teknik coaching itu kepada siswa? Mungkin itu sih Bu. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya Mbak Bu Imah. Boleh silakan Ibu. Tadi apakah coaching bisa dilakukan dengan rekan sejawat? Boleh sekali. Jadi tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi di materi ada sebenarnya. Jadi coaching itu malah lebih bagus itu pertama kepala sekolah sama guru. Jadi hubungan antara kepala sekolah dan guru akan lebih baik ketika ada melakukan teknik coaching. Jadi ketika guru itu punya masalah, saya contohkan tadi di materi itu ada kan yang guru yang suka misal terlambat. Itu ketika kepala sekolah untuk mengetahui kenapa kok bisa sering terlambat dan bagaimana dan agar masalah itu selesai dan tidak terulang kembali, itu bisa kepala sekolah melakukan coaching dengan guru tersebut.
Dan yang kedua tadi dengan rekan sejawat ya, rekan sejawat itu sangat penting. Jadi sebenarnya coaching ini tadi yang sudah disampaikan Bu Muji bahwa coaching itu sebenarnya sudah kita lakukan selama ini sama teman. Terutama kalau di sekolah kita kan 013 itu rombelnya kan banyak. Misalnya kelas A, B, C, D. Jadi kita ada paguyuban nih dari kelas 2A, 2B, 2C, 2D itu kumpul. Nah, ketika satu guru ada masalah, biasanya dia curhat. Nah, ketika curhat itu sebenarnya dia sudah menyampaikan. Cuman selama ini kita tidak sadar kalau kita sudah melakukan teknik coaching, tapi kita belum sesuai alurnya. Karena jujur saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ya, jadi setiap ada rekan sejawat yang curhat, misalnya Bu In, menurut saya seperti ini, ada yang tidak ngerjakan PR misalnya seperti ini, saya biasa langsung ngasih solusi. Saya misalnya, oh coba diingatkan seperti ini, coba orang tuanya gini. Jadi saya langsung ngasih solusi. Nah, di dalam teknik coaching ini, tidak. Kita sebagai coach itu tidak boleh memberikan solusi. Kita hanya diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, menggali, biar si teman sejawat kita itu menemukan solusinya sendiri. Karena belum tentu solusi yang kita kasihkan cocok. Karena kan dia yang menghadapi masalahnya. Itu biasanya. Seperti tadi contohnya Sultan ya. Sultan tuh setelah digali oleh Putri itu muncul dia. Ternyata oh saya kayak gini Bu. Akhirnya dia punya solusi sendiri. Nah, rekan sejawat kita yang sama-sama guru, setelah kita nanti ajukan pertanyaan berbobot, kita gali, nanti usahakan biar dia itu menemukan solusinya sendiri. Dan kita hanya bisa membantu sampai ke situ. Sampai di tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Terus yang berikutnya apa? Sudah. Nah, terus yang selanjutnya itu tadi apakah kita bisa apa Pak Asnur ke siswa ya alur Gambaran cerita. teknik-tekniknya, Bu. Oh, gambar teknik. Cuman kalau kita ke siswa, kalau saya kebetulan kan di kelas 2. Jadi kita nggak nyampaikan Ibu mau lakukan coaching nih nak, nanti alurnya seperti itu enggak. Kalau kita ke anak langsung aja mengalir. Ya, dengan kita mempelajari tadi alurnya, pertama kita nyampaikan tujuannya. Karena tadi kita ke murid kalau yang kemarin murid saya yang sering terlambat itu kan dia yang enggak ke kita ya, saya yang ke dia yang sebut bola. Untuk melakukan coaching ya saya nyampaikan, Ibu itu perhatikan kok anak kamu kok sering terlambat. Nah, kita tanyain, baru ini pertemuan Ibu ingin menyelesaikan masalahmu biar tidak terlambat terus seperti itu. Jadi saya enggak nerangkan ke dia alur-alurnya enggak. Tapi kalau mungkin kalau kelas tinggi bisa saja, cuman anak kalau yang saya pelajari itu enggak. Jadi alur itu mengalir aja Pak. Makanya kan disebutnya air. Tirta itu secara harfiah air ya. Jadi proses coaching itu mengalir sendiri sampai ke si coach itu menemukan solusinya. Seperti itu Pak. Berarti ini ya Bu, bagaimana kita tahu misalnya tadi kan disuruh menyampaikan tujuan dan ini tuh di maksimal tuh di kelas berapa tuh kita bisa menyampaikan itu minimalnya deh. Kan Kemarin saya di kelas dulu sudah nyampaikan saya tujuannya. Nah, Ibu pertemuan mau ini sudah tahu dia. Jadi tahu, oh ternyata saya dipanggil bukan mau dihukum, tapi mau diajak ngobrol tentang ternyata dia akhirnya sadar bahwa dia sering terlambat itu termasuk masalah. Cuman yang namanya kelas 2 kan belum tahu. Dikiranya ya saya terlambat, yang penting masuk aja, nggak tahu. Padahal kan masalahnya jadi dia tidak ikut berdoa bersama dan dia merasa kalau terlambatnya lama juga dia udah mulai ketinggalan misalnya seperti itu Pak. Jadi kita nyampaikan tujuannya. Anak kelas 2, kelas 1 sebenarnya sudah bisa kita sampaikan tujuan kita bertemu gitu, tujuan untuk menyelesaikan masalah bisa kita sampaikan. Cuman untuk alur ke belakang-belakangnya yang mengalir seperti air aja kita nyampaikan. Jadi kita menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi tanpa kita jelaskan identifikasi. Baru ini habis ini Bapak Ibu mau mengidentifikasi ini masalahmu enggak seperti itu. Jadi seolah-olah anak itu kayak seperti curhat itu menyampaikan tapi nanti ada solusinya. Seperti itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Ibu, penjelasannya luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bapak Asnur atas pertanyaannya dan Bu Iin atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Ibu lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk materi kita pada siang hari ini?
Baik, jika sudah tidak ada, berarti kita sudah berada di penghujung kegiatan webinar pada siang hari ini. Mungkin tadi apakah ada yang belum masuk ke sesi dokumentasi yang pertama tadi ya Bapak Ibu? Kalau belum, kita akan ulangi lagi, tapi kalau merasa sudah, mungkin cukup saja yang tadi saja. Saya belum, Mbak. Belum Oke, siap. boleh kita masuk ke sesi dokumentasi saja ya Bapak Ibu. Baik, mohon Bapak Ibu untuk berkenan membuka kameranya supaya bisa diabadikan kegiatan pada hari ini. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk membuka kamera dan tersenyum ke kamera. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan kehadirannya pada siang hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu dan materi yang telah disampaikan sangat bermanfaat bagi kegiatan kita. Salah satunya tadi kita mendapatkan ilmu baru mengenai teknik atau metode STOP untuk memfokuskan kembali siswa dan teori coaching yang diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada kegiatan pembelajaran ataupun permasalahan yang ada di sekolah. Baiklah, tadi saya membuka kegiatan dengan pantun, maka izinkan saya juga menutup kegiatan ini dengan pantun. Es campur buah kueni. Enak ya. Ditambahkan mangga mana lagi? Seger. Berakhirlah kegiatan webinar pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi. Luar biasa. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Link aksesi sekali lagi saya ingatkan ada di kolom komentar. Dan saya mohon maaf apabila sebagai moderator pada hari ini terdapat kesalahan perkataan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.